فأرشد والقلب بالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aidan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah mushola al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir di dalam mushola maupun yang mendengar suara di luar sana, semuanya senantiasa ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat teriring salam pamuja terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatullah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis taklim yang mulia ini, yang senantiasa waktu yang sangat singkat ini kita gunakan dalam kebaikan, yang dengan sebuah harapan kelak nanti kita mendapatkan sebuah kebahagiaan dan keselamatan di ujung kehidupan kita dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kembali kita membuka sebuah makna dalam sholat yang kita kerjakan. Sholat yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Jadi kalau orang rajin sholat akhlaknya masih rusak, perlu kembali diperiksa sholatnya. Kalau orang rajin sholat, sudah tekun sholatnya, namun etikanya masih jelek, adabnya masih jelek, akhlaknya masih jelek, berarti perlu dikoreksi kembali tentang sholat yang dia laksanakan. Berarti dari sholat itu belum menghasilkan sebuah makna dalam kehidupan. Karena makna daripada sebuah aqimus sholah, dirikan sholat, bukan laksanakan. Oleh karenanya kita bukan diperintahkan untuk sekedar mengerjakan, tapi juga untuk mendirikan, untuk membuktikan daripada hasil sifat-sifat sholat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Sholat ini kalimatnya dibangun daripada 4 huruf dari huruf hijaiyah. Maka setiap huruf dalam kalimat sholat ini punya makna. Maka insya Allah hasil daripada makna daripada sholat yang baik akan baik akhlaknya. Sholat yang benar insya Allah akan benar kehidupannya. Yang barangkali seringkali kita dengar dengan bagaimana sih untuk bisa melaksanakan sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu sebenarnya bukan sekedar konsentrasi pada saat sholat, bukan sekedar itu. Bukan sekedar kita konsentrasi itu gitu ya. Jadi kalau khusyuk banget, karena bukan khusyuk itu ngantuk.
Macam orang zikir itu ya, duduk gitu. Oh kelihatannya khusyuk banget lagi zikir. Itu khusyuk banget lagi doa gitu kan. Padahal mah bukan khusyuk yang ngantuk gitu. Nah, jadi bukan zikir tapi nggak tahdir. Ya, ternyata sholat yang khusyuk itu bukan sekedar konsisten dalam mengerjakan terkait pertama dengan waktunya, yang kedua dengan menjaga rukun-rukunnya, yang ketiga meraksa atau menjaga setiap bacaan-bacaannya, yang keempat bukan sekedar berarti dia mengerti akan makna sebuah bacaan dalam sholat itu. Namun sholat yang khusyuk adalah sholat yang menghasilkan dalam sebuah kehidupan dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik artinya orang itu punya etika yang baik. Karena sekarang ini semakin majunya ilmu tentang teknologi, Pak, semakin menurunnya etika manusia, semakin menurunnya akhlak manusia. Bahkan dikatakan mulai sudah hampir diambang kehancuran etika ini. Karena ruksaknya sebuah rumah tangga itu biasanya dimulai daripada ruksaknya akhlak keluarga itu sendiri. Coba aja. Ruksaknya sebuah lingkungan tidak nyaman, tidak kondusif, tidak adem, tidak nyaman, ya. Terjadi pertengkaran dan sebagainya antara tetangga dengan tetangga, itu etika itu. Dimulai daripada ruksaknya akhlak itu sendiri, betul. Ya, antar sesama. Begitu juga ruksaknya sebuah wilayah. Itu juga pasti dimulai daripada ruksaknya etika penduduk wilayah itu sendiri. Sampai yang paling besar ruksaknya sebuah negara, itu pun dimulai daripada ruksaknya etika daripada rakyat dan penduduk negara itu sendiri. Coba kita amati sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ya'iduhum bima kanu yaksibun." Akan nampak sebuah kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah sabab tangan manusia. Ya kan? Itu kan akhlak itu. Maka rusak. Hutan digundulin, akibatnya jadi banjir kan gitu, longsor dan sebagainya. Gitu. Populasi sana alam diruksak. Nah, itu kan ulah siapa? Ulah tangan manusia. Allah sudah sampaikan itu. Apa yang orang yang gundulin hutan ini, nebang kayu ini, orang nggak pernah sholat. Saya yakin kalau orang muslim pernah sholat, ya kan? Cuman belum membuahkan hasil daripada sholat itu, belum membuahkan hasil sebuah etika yang baik. Sholat mah sholat. Nah, maka coba kita belajar untuk memberikan makna daripada sholat yang kita kerjakan supaya bisa menghasilkan daripada akhlak yang baik. Karena sholat yang benar adalah orang itu akan mempunyai akhlak yang benar. Sholat yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Sholat yang diterima Allah Subhanahu wa taala mencapai derajat kekhusyuan kepada Allah akan menghasilkan sebuah etika yang baik. Rahimakumullah. Ya. Sholat dibangun daripada sebuah kalimat yang terdiri pada 4 huruf hijaiyah. Sadara sidqul qawli. Jadi orang yang sholat itu, yang sholatnya sudah benar, insya Allah omongannya baik, ucapannya benar, kata-katanya baik. Jadi kalau dia ngomong, omongannya benar, nggak dibarengi dengan kebohongan ataupun kedustaan, bahkan tidak dibarengi dengan sumpah palsu. Siapapun itu, benar omongannya. Jadi yang dia ngomong itu benar. Sebuah isyarat kata-kata yang disampaikan dengan jujur, dengan begitu adanya. Sidqul qawli. Dia berkata dengan kata-kata yang baik. Jadi di saat dia ngomong dalam situasi apapun, entah itu dalam forum rapat dan sebagainya, dalam keseharian ketika kita bergaul dalam lingkungan dan sebagainya, dalam masyarakat, di dalam masjid dan sebagainya, dimanapun ketika dia ngomong itu pasti kata-katanya benar. Kenapa? Karena dijaga diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hasil sholatnya tadi dijaga kata-katanya supaya dia tidak berkata untuk menyakiti orang,
ketika dia ngomong orang tersinggung, ketika dia ngomong orang menangis, ketika dia ngomong hatinya terluka, ketika dia ngomong hati orang tersayang, ketika dia ngomong hati orang tersakiti, ya kan? Oh, dijaga luar biasa. Maka orang tua kita dulu sering kali ngomong, itu nanti akan datang suatu keadaan di mana orang itu tidak akan mati karena terpeleset kakinya, tapi banyak orang yang mati karena terpeleset lisannya. Berapa banyak orang yang sekarang masuk bui karena terpeleset lidah, ya kan? Bikin sebuah kata-kata yang menghujat, ya kan, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Dia pikir bagus sekali itu. Nah, ya kan? Tuh akhirnya apa? Dicibuk polisi. Nah, masukin penjara, mayat juga ini. Tuh kan ini. Mungkin kalau orang muslim, kalau orang bisa ngaku muslim, ya kan, ngaku iman, pasti dia sholat. Pasti sholat itu. Yang walaupun mungkin entah jarang-jarang, itu kan, pasti dia sholat. Tapi dari sholatnya belum membuahkan hasil, belum bisa membuktikan makna sebuah sholat dalam kehidupan. Gitu. Sholat yang benar adalah orang itu akan punya akhlak yang benar. Sholat yang baik akan menghasilkan akhlak yang baik. Dijaga kata-katanya. Maka inilah dulu seringkali kita dengar sebuah kalimat pepatah yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Jain Amjad. Ya, seringkali kalau dia mau nutup di sana ceramah itu pasti kalimat ini keluar. Wa qad yujal syai'in furqun wala furqul liman darah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi lisan lukai hati kemana obat tidak dicarinya. Itu kan indah luar biasa kalimat ini. Gitu Pak. Ya, soalnya kalau apa namanya, biasanya orang kalau ditempalan sekali, ditempalan pak, itu 2-3 hari udah hilang pas sakitnya. Tapi ketika terbentak dengan kalimat, dengan kata-kata yang tidak enak, wow, gitu. Walaupun berkali-kali mengulang kata maaf, memaafkan iya, tapi tidak bisa melupakan. Benar nggak? Setuju. Makanya lisan itu tajam daripada pedang. Ya kan? Maka ketika dulu Syekh Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bertanya kepada muridnya itu apa yang paling tajam, muridnya jawab bisa pedang, gitu kan, silet dan sebagainya, gitu kan, pisau belati dan sebagainya, gitu kan, yang paling. Tapi kata beliau jawaban itu benar, tapi yang paling tepat atas pertanyaan itu adalah yang paling tajam adalah lisan, lidah ini. Itu ketika berkata dengan kata-kata yang tidak baik, hati orang terluka dengan kata itu, sulit untuk diobati Pak. Ya. Walaupun berkali-kali minta maaf, ya, kata maaf iya, saya maafkan, tapi kadang-kadang tidak bisa melupakan atas kejadian itu. Hati ini ibarat lembaran kaca yang transparan, yang apabila tergores sangat sulit untuk dihapus goresannya. Di lakban kelihatan lakban, di lem kelihatan lemnya. Apalagi hancur, susah untuk disambungkan. Sesuatu benda yang sulit untuk disambungkan dan disatukan kembali dengan kaca. Itulah bagaikan hati yang ketika terluka, yang walaupun sedikit sulit untuk kembali. Rahimakumullah. Maka dari sebuah kata-kata yang baik, kata-kata yang jujur, kata-kata yang tidak penuh dengan kedustaan dan fitnah serta ujaran kebencian dan sebagainya, itu bagian daripada potret sebuah hasil daripada sholat yang benar. Sidqul qouli, kata-katanya benar. Nah, kita belajar dengan ini, ya kan? Karena kalau kita mulai belajar untuk membenahi diri kita, insya Allah kita akan bisa benahi keluarga kita dengan akhlak ini. Kalau kita sudah bisa benahi keluarga kita, insya Allah akan bisa dan akan membawa sikap yang baik itu bisa membenahi lingkungan kita. Nah, kan gitu. Kalau kita bisa membenahi sebuah lingkungan kita dengan kebaikan, insya Allah akan bisa membenahi sebuah wilayah kita, yang pada akhirnya akan bisa membenahi dan membawa yang lebih baik kepada sebuah negara kita. Sangat jauh sekali mimpi yang sangat tidak akan pernah tercapai kalau kita ingin perbaiki negara ini menjadi baik, kalau dari kita tidak pernah belajar tentang kebaikan. Alhamdulillah. Kayak ngobrol tapi dalam ini Pak. Jadi yang pertama sidqul qauli, kata-kata yang baik,
Ini mestinya setiap orang yang sholat menjaga kalimat ini. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir faqul khairan aw liyasmut, kan gitu. Kalau kamu mengaku iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, faqul khairan, maka berkatalah dengan kata-kata yang baik atau lebih baik diam. Nah, kalau kita berkata mesti sebuah mutiara yang keluar dari lisan kita. Tapi kalau tidak, diamnya kita menjadi sebuah emas yang sangat berharga. Itu. Alhamdulillah. Ini kiasannya indah sekali ini. Enggak gampang ini ngerangkai kata-kata ini. Pak Riki belum tentu bisa. Kalau Pak Riki bisa nggak mungkin nyuruh saya ke sini, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabb, santai. Yang kedua, yuk kita berikan makna dalam kalimat salat ini. Yang kedua hurufnya huruf lam. Yang pertama huruf son, sidqul qaul. Yang kedua huruf lam. Lamnya adalah layyinul qalbi. Apa itu maknanya? Orang yang salat itu mesti punya hati yang lembut, tidak mempunyai hati yang kasar, tidak punya hati yang keras. Kerasnya hati itu di mana? Salah satunya malas untuk ibadah. Itu tanda-tanda salah satu hati keras. Tanda-tanda salah satu tandanya hati itu keras, susah, sulit, malas kalau diajak untuk ibadah. Allah Akbar. Ini salah satunya itu, Pak. Jadi kalau kita malas banget untuk sholat, ya berarti itu hati kita udah keras. Malas kita bisa untuk ngaji, dengerin pengajian, jangankan untuk duduk di musola atau di majlis taklim, dengerin aja kadang-kadang panas kuping rasanya. Nah, hati udah keras itu. Bukan keras kepala, tapi keras hati. Hati yang keras. Orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya baik, memberikan sebuah tanda kehusuan dan diterimanya sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghasilkan sebuah hati yang lembut. Kalau hati sudah lembut, ya tadi keluar bahasanya yang santun, keluar bahasanya yang sopan, berperilaku dengan baik, tidak arogan atau tidak sombong. Hatinya lembut. Karena hati ini biar bagaimanapun sebagai komando. Anggota tubuh kita ini mau melakukan apapun, ini gerakannya gerakan dari hati, Pak. Hati yang ngajak. Biasanya di saat di sana kita melakukan kejelekan sekalipun, hati itu nolak pada dasarnya, benar nggak? Cuman kalau udah kadang kita lakukan, hati tidak mampu menjaga sebuah perbuatan anggota tubuh yang kita lakukan itu. Benar nggak? Ketika kita berbuat salah, ini salah, kita tahu itu salah. Hati di situ sekeras mungkin menolak kita untuk tidak melakukan itu. Tapi kadang-kadang kita lakukan juga. Nah, hati itu luar biasa. Makanya, kenapa bisa menghasilkan hati yang lembut dengan sholat ini? Karena sholat ini bermakna zikir, kan? Aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat sebagai media untuk zikir, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sering ingat hatinya kepada Allah akan lembut. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dari lembutnya hati akan menghasilkan sebuah ketenangan, sebuah ketentraman, sebuah kenyamanan dalam hidup, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, bahkan untuk lingkungannya. Hidupnya tenang, tidak banyak bikin gara-gara. Kan ada orang kadang-kadang tuh, dia mah kalau dia hadir ada deh masalah. Itu ada begitu kan? Ini hati yang ditata itu. Iya, kalau dia datang di situ deh, mendingan gak ada dia dah, gitu kan? Bukan di sini, bukan orang sini, orang mana-mana, Pak. Bisa orang Jawa, bisa orang Lampung, bisa orang mana-mana, bisa orang Pandeglang, bisa orang Sunda, bukan orang sini, bukan. Itu bener. Kadang kita tadi nggak terjaga akhirnya tulisan kan. Kalau gak ada dia, kacau deh urusan. Nggak usah datang deh kan gitu ya. Nah itu, kenapa itu? Nah itu didasari pada belum tertatanya hati dengan baik.
Sehingga ketika dia terucap, ucapnya bikin luka orang. Ketika dia berperilaku bikin ulah di sana orang nggak senang. Nah, itu hati itu. Rahimakumullah. Maka ketika kita membuat sebuah hubungan yang baik, hubungan kita dengan orang tua misalkan aku, hubungan kita dengan istri aku, hubungan kita dengan anak dengan keluarga aku, hubungan kita dengan tetangga aku semua, hubungan kita dengan teman aku, baik teman-teman di tempat kerja, tetangga di rumah dan sebagainya, atau hubungan kita dengan sahabat, semua sahabat kita aku, hubungan kita dengan bestie, gitu ya. Kalau bahasa sekarang kan gitu, dengan bestie kita aku, gitu, tidak saling menyinggung, tidak saling melukai dan sebagainya, tidak saling mengkhianati. Nah itu bagian daripada hati yang sudah tertata dengan baik. Itulah bagian daripada dunia hasanah. Baiknya daripada kehidupan dunia. Itu hati Pak. Kalau berangkat dari hati yang baik, ya semua tindakannya akan baik hatinya. Kalau dia punya usaha, usahanya akan baik. Kenapa hatinya baik? Kalau dia punya bisnis, bisnisnya akan lancar, akan baik. Kenapa hatinya dibarengi dengan hati yang baik? Itu. Coba kalau tidak dibarengi dengan hati yang tidak baik, dengan hati yang tidak lembut, gitu kan. Gesek sana, gesek sudah, kedua orang dia marah, kedua orang dia yang sewot. Ya itu kan. Ya, akibat hati nggak baik. Tapi kalau hati baik, punya apapun, dia profesi apapun, dia entah dia seorang pembisnis, dari seorang pedagang dan sebagainya, tenang-tenang saja. Rezeki udah yang ngatur semuanya. Mau tisna, maaf kalau kita punya usaha, punya warung, menjejer itu 10 warung dikit, nggak apa-apa, rezeki nggak bakal ketukar. Udah ada takaran masing-masing. Udah perlu kita jangan-jangan warung gua ditutup nih. Wah, itu hati. Di sepi begini, bukan ditutup, memang bukan rezeki lu. Ya, gak usah sana buruk sangka sama orang. Tak perlu hati dengan baik. Hati yang baik itu akan menghasilkan sebuah cahaya yang baik, energi yang baik. Energi yang baik itu akan memudahkan sebuah rezeki yang gampang mudah datang kepada kita. Dan itu apapun itu, karena semua sudah punya takaran masing-masing. Nggak perlu. Ini kan kadang-kadang ini maaf nih, kalau di dunia usaha nih, yang kita udah buka warung duluan, ada rebutan nanti warung, marahan luar biasa. Apa urusannya? Ya kan? Rahimakumullah nih. Maka sholat yang baik akan menghasilkan hati yang lembut, ya, hati yang baik. Hati yang baik akan menghasilkan sebuah etika ataupun akhlak yang baik. Inilah yang dulu diajarkan Rasulullah SAW. Persaingan dalam hidup memang dulu sudah ada. Bukan zaman kita yang sekarang ini udah lagu lama. Persaingan hidup itu dari zaman Nabi Adam sudah ada. Bagaimana hebatnya persaingan antara Qabil dengan Habil, ya kan? Kan sampai adu fisik itu, terjadi pembantaian dan sebagainya. Itu gara-gara apa? Gara-gara hati kan? Betul nggak? Tuh, gara-gara hati. Gitu. Terjadi sebuah perkawinan yang silang itu, antara adik nikah dengan kakak, kakak nikah dengan adik. Gitu. Yang adanya lebih cantik, kakaknya dia jelek nikahnya, dia nggak terima tuh. Itu gara-gara hati. Rahimakumullah. Maka persaingan dalam kehidupan itu dari zaman ya Nabi Adam sudah ada. Apalagi zaman Adam Jordan sekarang ini. Bukan ada lagi, banyak. Tinggal bagaimana kita menata hati. Alhamdulillah. Ya. Maka sholat yang baik akan memberikan sebuah hati yang baik, menghasilkan hati yang baik. Layyinul qalb. Kalau hati sudah baik, hati sudah lembut, hati sudah tertata dengan baik, akan muncul sebuah sikap dan sifat rasa cinta dan sayang, lebih welas asih terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak ada kebencian dengan siapapun, sehingga tidak ada orang yang dianggap musuh satupun. Ini kan kadang-kadang orang tersinggung dikit, wah seakan-akan musuh, beda pendapat seakan-akan musuh, ya kan? Apalagi beda pendapatan. Bener Pak. Nah, tidak demikian. Tidak seperti ini. Kalau
Islam, agama itu mengajarkan lewat pendidikan yang namanya sholat. Tayyibul qalbi. Buatlah hatimu selembut mungkin, sebagus mungkin. Karena orang yang bakal selamat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ila man atallaha biqalbin salim. Ila man atallaha biqalbin salim. Itu hanya orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak nanti dengan hati yang salim, yang selamat, hati yang lembut, hati yang sejahtera, hati yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman di dalamnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sulit akan kita dapatkan ini kalau tidak punya hati yang lembut, tidak punya hati yang tenang, tidak punya hati yang tenang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita, jadikan hati kita hati-hati yang lembut, taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sayang terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hasil daripada sholat. Yuk kita buahkan sholat kita dengan itu. Hasilkan sholat kita dengan itu. Setiap kita berkata dengan kata-kata yang baik, setiap kita berbuat dengan diiringi dengan hati yang baik, dengan hati yang baik. Sehingga tidak timbul ulah, tidak timbul sebuah kericuhan dan kekisruhan di sebuah tempat. Nah, kisruh itu bukan demo aja, Pak. Keluarga kita banyak yang kisruh. Gara-gara hati itu. Istri merasa tersinggung dengan suaminya, gitu kan? Kenapa? Suaminya ngomong asal baik. Kan itu, kisruh itu bukan demo aja, Pak. Kalau kades demo wajar, yang itu haknya bukan hak rakyat, hak dia. Nama rakyat kapan kebagian? Kita bangun masjid yang nggak pernah disumbang, iya, bener nggak Pak? Bangun musola ada bangsa dan desa, kagak. Itu mereka perjuangkan bukan untuk rakyat, untuk dia sendiri. Kita nggak pernah kebagian, kita jadi adres doang kita, jadi alamat doang kita, jadi atas nama, numpang tanda tangan doang di situ. Alhamdulillah, ya biarlah itu urusan mereka. Kalau kita mau bangun musola kagak dibantu, bangun sekolah kagak diurus, bangun masjid apa lagi? Kayak tengah-tengah ke aja. Benar nggak Pak? Ada itu dari negara, ada. Cuman kita mau ngomong dia percuma, nggak bakal didengar. Gitu. Maka saya nggak mau jadi kepala desa, saya nggak mau, saya mau nggak ada yang milih. Ada yang nggak kemauan. Yang ketiga, huruf yang ketiga adalah huruf alif. Lamnya kan 6 alif. Dibaca punya makna. Apa itu alifnya? Alif dalam kalimat sholat. Alifnya adalah ulfatun, ulfah. Artinya rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya benar, sudah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan dari sebuah tanda mungkin sholatnya diterima Allah Subhanahu wa taala adalah ulfatun. Orang itu, keluarga itu, lingkungan itu, wilayah itu selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ditandanya dirahmati Allah? Dijaganya dari berbagai macam bencana, itu salah satu. Dijaganya daripada salah satu kegaduhan, kekisruhan dan sebagainya. Itu. Di rahmat itu bukan berarti kita dapat rezeki banyak aja, bukan. Nah, ini mah kalau dapat duit banyak, dapat rezeki, dapat rahmat. Yang padahal sebuah ketentraman, kenyamanan, keamanan, keselamatan itu bagian daripada rahmat yang terbesar. Buat apa kita dapat duit banyak kalau nggak selamat? Ya kan Pak? Harta banyak tapi keluarga hancur, buat apaan? Bangun rumah bertingkat, luar biasa, megah, mobil mengkilat, tapi besok ya di rumah itu terjadi sebuah kiamat. Kenapa? Suami pisah sama istri, anak kabur dan sebagainya. Wah, sayang tuh bangun rumah gede-gede nempatin. Ya, rahmat itu sebuah ketenangan, sebuah ketentraman. Ya, dijaga dari berbagai macam bala, bencana. Kalau orangnya dijaga dari berbagai macam penyakit,
ya kan? Setiap punya urusan selalu dimudahkan Allah, ya kan? Setiap ada masalah pasti ada solusi, setiap ada kendala pasti ada kendali, gitu. Ya, itu rahmat Allah itu. Kalau ukuran misalkan dunia untuk dicapai puncak kebahagiaan dunia dengan banyak harta, sangat sulit, Pak. Yang banyak harta belum tentu bahagia. Nah, berapa banyak orang yang punya harta yang banyak tapi dia sendiri nggak bisa nikmati, ya, mobil mewah yang naikin supir doang, uang dari penjara. Bener nggak? Iya. Ya Allah, ya Allah. Makanya saya nggak mau, Pak. Bukannya nggak kebeli, Pak. Maksudnya mungkin kebeli, Pak, mobil mewah. Tapi kita mikir, baru kita beli baru 1 bulan kita meninggal umpamanya, kan ditinggal sama adik kita ya. Ya Allah, tuh mobil ditaikin sama istri kita. Udah gitu nikah lagi sama orang lainnya, Allah. Kita menangis dalam kubur. Mobil kita ditumpakin, duit kita ditumpakin. Sakitnya luar biasa, Pak. Maksudnya itu dunia tuh. Rahimakumullah. Tapi ya memang sulit hidup tanpa dunia. Ketika kita masih di dunia ya sulit. Yang walaupun bukan tujuan di sana bahagia dengan dunia, tapi justru menambah kesempurnaan kebahagiaan apabila punya dunia, kan gitu. Bener ya? Dunia nggak dibawa mati, tapi justru terasa mati hidup ini kalau nggak punya dunia. Dunia nggak masalah, nggak punya dunia iya memang. Justru banyak masalah yang justru bisa diselesaikan dengan dunia. Itu. Tidak sedikit pula banyak timbul masalah gara-gara dunia. Rahimakumullah. Maka bagaimana untuk memanagenya? Ya, kembali ke yang 2 tadi. Ya. Sidqul qouli layyinul qalbi. Kalau ditata dengan itu, insya Allah akan aman, akan rapi semuanya. Rahimakumullah. Itu. Ulfatul rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat senantiasa dirahmati Allah, dibimbing hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun beban yang dia pikul, beban yang dia hadapi, urusan yang dia kerjakan, pasti akan dipertemukan dengan sebuah keringanan dan kemudahan. Kenapa? Ada rahmat Allah. Karena ketika kita merasa memiliki itu sangat berat nanti pada saat meninggalkan. Karena jadikan semua itu sebuah titipan, sebuah amanah yang mesti kita jaga dan mesti kita lestarikan serta kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya amanah itu. Gitu. Karena nggak ada yang punya kita, nggak ada. Punya tangan punya Allah, mata punya Allah, hidung punya Allah. Karena ketika Allah kendalikan semuanya tidak berfungsi, kita bisa apa? Rahimakumullah. Jangankan sebuah bangunan rumah, jangankan sebuah istilahnya harta benda yang terhambat, sebuah nafas yang guna pakai ini, ketika Allah hentikan juga tidak bisa berdaya kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, rahmatun. Yuk. Tata kehidupan kita dengan rahmat Allah, dengan sholat yang kita perbaiki. Maka perbaikilah sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adalah huruf ta. Ta-nya adalah takwa. Karena salah satu amalan untuk menghantarkan kepada sebuah sifat nilai-nilai ketakwaan adalah sholat. Kalaupun orang itu baik banget, rajin berbagi, sering berbagi, rajin sedekah, rajin zakat, rajin baca Quran, rajin dzikir, silaturahim terjalin dengan baik, tapi kalau tidak pernah sholat, belum sampai kepada nilai takwa. Salah satu nilai takwa yang paling puncak adalah sholat. Walaupun dia rajin puasa misalkan la'allakum tattaqun, dengan puasa itu menghantarkan agar kita menjadi orang yang takwa. Tapi kalau puasa kan nggak sholat, percuma. Kan gitu. Kan pangkalnya di situ. Maka disebut dengan as-sholatu imaduddin, tiangnya agama, tiangnya sebuah amal. Amalan kita jadi baik, menjadi amalan yang baik, menjadi amalan bekal akhirat kalau sholatnya tidak ditinggalkan. Ya. Kalau kita dagang misalkan jualan usaha,
Kita laksanakan sholatnya, usaha itu jadi ibadah. Kita kerja, berangkatnya kita kerja. Setelah kita melaksanakan sholat misalkan subuhnya dijaga, berangkatnya ke tempat kerja, kerjanya kita dinilai ibadah. Rahimahumullah. Di saat kita minum, di saat kita makan, kita beraktivitas apapun, kalau kita kerjakan itu tanpa harus meninggalkan sholat, semuanya akan menjadi sebuah ibadah. Asal jangan habis sholat maling, jangan. Wah, malingnya ibadah, kagak ada, beda urusan. Jangan dicampurkan ke situ. Tapi banyak orang yang sholat, rajin sholatnya, tapi dia korupsi. Wah iya. Nah ini ada yang nanya begitu, gimana itu? Berarti sholatnya belum menghasilkan, belum memberikan makna yang baik dalam kehidupannya. Yang walaupun sholat itu sebuah amalan yang baik. Bagusnya sih orang sholat tidak korupsi, bagusnya begitu. Tapi udah sholat, rajin sholatnya malah korupsi. Berarti hasil sholatnya belum diamalkan. Belum ada hasilnya tuh sholat yang dia kerjakan. Karena orang yang takwa itu intisalun nawamiri wajtinabun nawahi. Ya, karakter ataupun definisi orang yang sholat itu adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Udah itu simpel sebenarnya Pak. Cuman kalau mengerjakan perintah Allah sesuai dengan apa yang kita mampu. Tapi kalau untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah, mampu tidak mampu harus tinggalkan. Itu mutlak. Kalau kita mengerjakan perintah Allah, Allah perintahkan kita sesuai dengan mampunya kita. Contoh, kita suruh berangkat haji. Dalam rukun Islam ada rukun Islam yang kelima, namanya melaksanakan ibadah haji. Tapi apa kata Allah? Man istata'a, bagi kamu yang mampu. Kalau tidak mampu jangan maksain. Itu kan? Nah, ada lagi sama aqimus shalah wa atuz zakah, zakat. Nah, kalau sholat mutlak mesti dikerjakan. Tapi zakat bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat atas nisab daripada harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, harta yang dimiliki. Kalaupun punya harta belum sampai nisab, belum wajib zakat. Siapa yang mengeluarkan zakat? Bagi yang mampu. Maka kalau perintah Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita mampu. Tapi kalau yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, sebuah perbuatan yang jelek, yang jahat dan sebagainya, mampu tidak mampu mesti kita tinggal. Rahimahullah. Biintisalun nawamirilah wajtinabun nawahi. Orang yang mengerjakan sholat, orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dianya itu hasilnya dari sholat mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Rahimakumullah. Mudah-mudahan sebuah kalimat yang indah, kalimat sholat yang sering kita lantunkan. Udah sholat belum? Sering kita tanya kepada anak kita. Udah sholat belum? Sering tanya kita kepada istri kita, bahkan keluarga kita. Sudah sholat belum? Kadang-kadang kita sering kali tanya dengan kalimat ini kepada teman-teman kita. Manakala kita ada mengingatkan tentang kalimat ini, kita mesti bersyukur. Mungkin pada saat itu kita sedang lalai, sedang lupa. Diingatkan kita untuk melaksanakan sholat itu. Diingatkan kita untuk ingat dengan rahmat Allah. Diingatkan kita untuk bisa menata hati dengan hati yang lembut. Diingatkan kita dengan kalimat itu supaya kita bisa menata kata-kata kita dengan kata-kata yang baik. Ya kan? Sidqul qauli yayyinul qalbi. Ulfatun, orang yang dicari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya menjadi orang yang takwa. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi sebuah kalimat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, memberikan makna yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngaji mah enggak usah panjang-panjang tadi. Enggak usah keras-keras, yang penting masuk ya. Biarpun panjang, biarpun keras, kalau enggak masuk percuma. Bener enggak? Lah sekarang pada pendek masuk semua apa panjang masuk separuh?
Demikian kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.